Upaya jajaran kepolisian Resor Kota Bitung dalam mengungkap kasus perampokan, pembunuhan, dan perkosaan yang menimpa seorang nenek ST 65 tahun di sebuah ruko Pateten, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung hari Minggu patut mendapat apresiasi. Pihak Polresta Bitung memang sempat terkejut saat sementara merayakan HUT Bayangkara justru terjadi pembunuhan sadis di Pateten hari Minggu itu. Keluarga korban yang sangat bersedih ketika itu bermohon kepada pihak Polres untuk segera menangkap pelaku. Kasus pembunuhan ini memang cukup menghebohkan warga di Kecamatan Air Tembaga bahkan Kota Bitung. Kabarnya Kapolresta Bitung AKBP Firman Ginting hari itu juga langsung mengumpulkan timnya untuk memburu pelaku. Semua lini diperintahkan untuk fokus dalam kasus ini. Setidaknya ada 4 tim dilibatkan, antara lain tim reaksi cepat Tarsius, tim Kobra, dan tim Buser dari Reskrim Polsek Maesa. Menurut Kapolres, pengejaran pelaku yang sudah teridentifikasi tersebar di sejumlah lokasi. Meski ada informasi tersangka sempat memposting dalam media sosial sudah naik kapal ke Timika, Papua, tetapi pihak Polres tidak terpengaruh dan mengabaikannya. Polres Bitung juga melibatkan 8 mobil. Bahkan di Nusa Tenggara, Polres setempat bersama tim dari Bitung sempat melakukan razia pada jam 1 subuh untuk menangkap tersangka. Menangkap dia ini 8 mobil. Razia lagi Polres Bitung kita buat jam 1 subuh. Jadi dia. Meski para anggota buruh sergap sempat lelah tidak tidur dalam melacak tersangka, mereka tidak patah arang. Senin malam tim pemburu putar arah ke Manado karena mendapat informasi tersangka berada di Terminal Malalayang. Sayang meski sudah jauh-jauh dari mitra, sampai di Malalayang tersangka sudah menghilang. Perburuan tetap dilanjutkan. Tim bergerak ke Minasa Selatan setelah mendapat informasi tersangka berada di Amurang. Alhasil hanya dalam hitungan jam, tim buruh sergap ini berhasil membekuk Fadlin Badarab alias Ajin, 17 tahun, warga Pateten 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, tersangka perampokan dan pembunuh seorang nenek saat sedang berada di dalam rumah seorang sopir taksi. Mereka sedang istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Gorontalo esok harinya. Kapolresta Bitung mengakui sempat sedikit kesulitan menangkap tersangka karena berpindah-pindah tempat, tapi akhirnya berhasil membekuknya. Pihak kepolisian menjerat tersangka dengan pasal berlapis 338, 365, dan 385 yang ancamannya sampai 15 tahun penjara. Kapolres Kota Bitung juga menilai apa yang dilakukan tersangka adalah perbuatan sadis. Dia berharap masyarakat ikut menyadari tindakan dan perbuatan tersangka tak patut dicontohi. Ancaman hukuman kepada tersangka juga dapat memberi peringatan kepada masyarakat agar jangan berbuat tindakan kriminal. Kesulitannya karena si pelaku berpindah-pindah tempat dan tidak mau menyerahkan diri. Kalau mau menyerahkan diri tidak sulit, toh. Dia dikenakan pasal berapa? Melanggar apa saja? 338 pembunuhan, 365 pencurian dengan kekerasan, dengan 385 pemerkosaan. Terkena akumulasi atau satu-satunya? Kalau masalah pemberatannya tergantung daripada hakim. Kalau kita sudah menerapkan pasal maksimal, mudah-mudahan kalau memang hakimnya juga sepakat dengan kita, pemberatan dengan akumulasi dengan pasal yang diterapkan. Karena yang bersangkutan tersangka kan cukup sadis melakukan kejahatan ini. Sadis dan tidak kita kembalikan kepada masyarakat, tapi kita menilai dari perbuatannya. Yang dilakukan memang tidak sepatutnya dilakukan oleh masyarakat. Jadi perbuatan itu harusnya tidak dilakukan ulang oleh masyarakat. Kini tersangka masih mendekam di ruang tahanan Polres Bitung untuk proses hukum lebih lanjut. Rambutnya yang semula panjang dicat pirang kini sudah dicukur. Ia juga sudah mengenakan pakaian resmi tahanan berwarna oranye. Andri Jeffrey, Indonesia Blitz.